Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan umur panjang sehingga dapat melaksanakan berbagai macam ibadah, dan mudah-mudahan ibadah tersebut membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan solehah, Al-Quran yang kita baca setiap hari di dalam bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan bacaan kita tersebut dapat membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran itu bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dengan membacanya. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, mentadaburinya atau mengamalkan semua isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah di sekolah kita SIT At-Taqwa Garuda ada mata pelajaran tahsin dan tahfiz, sehingga kita semua dapat belajar membaca Al-Quran sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya, sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, sehingga bacaan kita seperti bacaan baginda Rasul dan para sahabatnya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, ketika kita membaca Al-Quran secara tidak langsung, kita akan memberikan jubah kemuliaan kepada ayah bunda kita nanti di akhirat. Karena kelak ketika di surga nanti ayah bunda kita akan terkaget-kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba didatangi jubah kemuliaan yang terbuat dari cahaya. Orang tua kita bertanya, siapakah gerangan engkau ya jubah? Jubah itu berkata, aku adalah Al-Quran yang selalu dibaca oleh anak-anakmu selama di dunia. Betapa bahagianya ayah bunda kita ketika menerima jubah kemuliaan itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi kita semua untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari, sehingga kita dapat membahagiakan orang tua kita nanti di yaumul kiamat. Yang kedua adalah menghafal Al-Quran. Kenapa menghafal Al-Quran dapat membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nanti di surga Allah akan mengatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah. Maksudnya di sini adalah bacalah Al-Quran itu naiklah, berarti kita akan setingkat lebih tinggi surganya. Ketika kita membaca Al-Quran satu ayat, maka mungkin kita akan naik ke lantai 1. Kalau di dunia di gedung di lantai 1. Ketika kita membaca bisa sampai 30 juz karena kita hafal, maka kita akan menempati surga yang tertinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya hafal juz 30, luar biasa. Hafal juz 29, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita semua kita saling mendoakan agar kita dapat menghafalkan Al-Quran 30 juz, sehingga nanti kita ditempatkan di surga yang tertingginya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan Al-Quran ini, dengan kita rajin membacanya, rajin menghafalnya, sehingga nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan motivasi yang sedikit ini dapat
mengetuk hati anak-anak sekalian untuk rajin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Ketika belajar di sekolah dengan bapak dan ibu guru, selalu memperhatikan dan mengikuti instruksi dari bapak dan ibu guru. Di rumah belajar dengan ayah bunda, menghafal dengan ayah bunda, dan mudah-mudahan dengan itu Al-Quran ini membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan nasihat yang sedikit ini dapat mengingatkan kita kembali untuk senantiasa mendekat, membaca, dan menghafal Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.